Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait lainnya. Mari kita mulai. Materi pertama, pengertian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah proses di mana kepemilikan atau hak atas properti berpindah dari pihak satu kepada pihak lainnya. Contohnya meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan bentuk pengalihan lainnya. Halo Sobat Pajak, mari kita bahas mengenai jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final pada tema kali ini. Yang pertama adalah penghasilan hak atas tanah dan juga atau bangunan, serta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Oke, selanjutnya kalian perlu ketahui nih, di Indonesia penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak penghasilan PPh Final pasal 4 ayat 2, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016, tarif PPh Final ditetapkan sebesar yang pertama adalah tarif 2,5%, di mana penghasilan dari pengalihan tanah ataupun bangunan selain rumah sederhana ataupun rumah susun sederhana menjadi objek pajak pada kali ini. Yang kedua adalah 1%, di mana pengalihan tanah ataupun bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana oleh wajib pajak dengan usaha pokok di bidang tersebut. Yang terakhir adalah 0%, di mana pengalihan kepada pemerintah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan penugasan khusus terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oke, adapun objek yang tidak dikenakan PPh Final pada tema ini ialah pengalihan dilakukan oleh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dan nilai bruto di bawah dari 60 juta. Adapun juga pengalihan berupa hibah, warisan, ataupun penggabungan usaha dengan nilai buku sesuai persetujuan Menteri Keuangan. Masih bingung? Oke, kalau begitu mari kami jelaskan mengenai cara perhitungan pajaknya. Nah, sebelum itu aku mau ingatkan kembali nih, bagaimana dengan penerapan tarif pajaknya. Saya ingati kembali ya, dengan 2,5% dari nilai bruto untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kecuali rumah sederhana. Jadi untuk gedung, real estate, dan lain sebagainya itu dikenakan 2,5%. Tapi untuk 1% dikenakan jika itu rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Dan 0% untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah atau badan usaha milik negara. Nah, udah aku ingatin nih. Oke, kita masuk ke dalam rumus untuk mencarinya. Di mana kita perlu yang namanya tarif pajaknya tadi, kita kalikan dengan total nilai bruto. Nah, bagaimana cara eksekusinya? Pantengin terus video ini. Di sini kita ada soal. Seorang pengusaha menjual dua properti. Yang pertama adalah tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga jual 1.500.000.000 juta. Kedua adalah bangunan di atas tanah tersebut dengan nilai jual 800 juta. Pengusaha tersebut juga memiliki biaya perolehan untuk tanah sebesar 1 miliar dan untuk bangunan sebesar 600 juta. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pengusaha tersebut atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pengusaha atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menghitung nilai bruto pengalihan. Cara menghitung nilai bruto pengalihan adalah nilai bruto pengalihan hak atas tanah ditambah nilai bruto pengalihan hak atas bangunan. Cara yang kedua yaitu menghitung biaya perolehan. Biaya perolehan tanah ditambah dengan biaya perolehan bangunan sebesar 1,6 miliar. Cara yang ketiga yaitu menghitung penghasilan kena pajak. Caranya adalah total nilai bruto dikurang total biaya perolehan. Kemudian cara yang terakhir yaitu menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 2,5% dari nilai bruto. Pajak penghasilan sama dengan 2,5% dikali total nilai bruto. Maka pajak penghasilan sama dengan 2,5% dikali 2,3 miliar sama dengan 57.500.000 rupiah. Maka
pengusaha tersebut harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp57.500.000 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Nah, untuk menghitungnya tadi, kita perlu memperhatikan beberapa step, di mana dalam perhitungan ini kita menggunakan nilai bruto untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga, biaya perlorehan tidak mengurangi pajak yang harus dibayar. Tetapi penting untuk menghitung penghasilan kena pajak jika ada kewajiban pajak lainnya. Halo Sobat Pajak, mari kita membahas tata cara pembayaran dan pelaporan PPh. Pembayaran PPh atas pengalihan hak dilakukan oleh pihak yang menerima penghasilan, yaitu penjual atau pihak yang mengalihkan hak. Pembayaran dilakukan sebelum akta pengalihan hak ditandatangani oleh penjabat yang berwenang. Setelah pembayaran, wajib pajak harus melaporkan transaksi tersebut dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Bagaimana cara kita menyetor PPh final atas penjualan tanah dan bangunan? Ya, ada 3 cara untuk soal itu. Yang satu, untuk membuat kode billing. Kode billing dibuat untuk kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 402. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Penyetoran dilakukan sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh penjabat yang berwenang. 3. Melakukan validasi SSP. Anda dapat melakukan validasi SSP melalui IPHTB secara mandiri atau melalui notaris. Halo Sobat Pajak, materi selanjutnya adalah sanksi atas keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran atau pelaporan PPh atas pengalihan hak dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo Sobat Pajak, materi selanjutnya yaitu peraturan terbaru terkait pengalihan hak. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak harus selalu memperbarui informasi terkait regulasi terbaru. Peraturan yang relevan meliputi yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 8 PJ 2023 tentang tata cara pengecualian pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Nah, pengetahuan kalian jadi pertama nggak sih mengenai pajak? Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga partisipasi Anda dalam mengetahui perpajakan di Indonesia. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih dan bye-bye.